Jadi, datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Dari mulai melakukan medical check up, sampai persoalan gizi, dan lain-lain. Konsultasi dari rumah sehat ini dirancang untuk benar-benar membuat kita berorientasi pada hidup yang sehat. Bukan sekedar berorientasi untuk sembuh dari sakit. Jubir PSI sikat Anies soal perubahan istilah RSUD lewat penjelasan undang-undang. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Anies sering bikin ulah dan menyusahkan masyarakat. Rasanya tidak ada yang salah dengan statement ini. Di balik ulahnya selalu banyak yang disusahkan. Salah satunya penutupan jalan di Tanah Abang untuk PKL. Yang susah adalah pengendara motor dan warga sekitar yang terdampak. Misalnya lagi, penamaan jalan di DKI baru-baru ini. Yang susah adalah warga yang harus mengurus perubahan dokumen, meski katakanlah gratis tapi tetap repot habisin waktu. Misalnya lagi, penggantian istilah RSUD dari Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Repotnya adalah soal undang-undang yang menaungi istilah tersebut. Juru bicara PSI Sigit Widodo mengatakan definisi rumah sakit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Rumah sakit bahkan punya undang-undang sendiri. Di dalamnya dijelaskan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, katanya lewat Twitter. Sementara rumah sehat diatur dalam Permenkes nomor 829 tahun 1999. Tapi rumah sehat dalam permen ini mengacu pada rumah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, bukan kata lain dari rumah sakit, katanya lagi. Memang secara sekilas rumah sehat adalah rumah layak huni yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Misalnya dalam aspek bahan bangunan, komponen dan penataan ruang rumah, pencahayaan, kualitas udara, ventilasi, binatang penular penyakit, air, makanan, limbah, dan kepadatan hunian ruang tidur. Tidak ada dalam istilah awam sekalipun yang menyebut rumah sehat adalah rumah yang ditujukan untuk menyehatkan orang lain dalam hal kesehatan. Hanya Anies yang membuat kekacauan ini terjadi. Pernyataannya dulu yang menyebut tentang kekuatan gagasan dan kata-kata benar-benar dia praktikkan dengan maksimal. Banyak istilah dan penamaan dia ubah seenak maunya demi cari sensasi. Yang penting bagi Anies saat ini adalah publisitas dan sensasi agar dirinya terus dibicarakan. Dia butuh momentum hingga tahun 2024 agar panggung politiknya tidak ambruk, padahal banyak proyek di masanya yang ambruk hingga netizen sempat menyindir Anies dengan julukan Wan Ambruk. Adakan dia jadi presiden, sungguh tidak dapat dibayangkan berapa kali dia akan melakukan acara perubahan nama. Baginya, mungkin mengubah nama dan istilah jauh lebih penting daripada bekerja. Coba bandingkan dengan Jokowi. Apakah pernah dengar Jokowi seperti Anies? Anies tidak tahu prioritas. Dia sebenarnya tahu prioritas, tapi prioritasnya bukan pada rakyat, tapi ke diri sendiri. Panggung politiknya lebih penting, meskipun harus menunggangi rakyat. Misalnya buruh, dia ubah UMP DKI seenaknya tanpa mengacu pada aturan dari pusat. Tujuannya supaya dia dielu-elukan sebagai pahlawan, sedangkan pemerintah pusat adalah pihak yang tidak sayang rakyat. Ini namanya provokasi halus untuk memusuhi pemerintah. Bagusan Anies bangun perusahaan konsultan copywriting. Dijamin semua bisnis yang dia tangani pasti akan meledak karena tata kata yang dia buat akan sangat berdampak. Tolong jangan bermimpi jadi presiden kalau cuma modal jualan kata-kata dan janji manis. Pendukungnya pun sama-sama kacau. Pendukung dan yang didukung setara dan satu frekuensi. Cuma jago mengubah kata-kata, tapi dibilang hebat dan layak jadi presiden. Iya, benar presiden. Tapi presiden organisasi yang bergerak di bidang tata kata. Bahkan menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Anies sudah bicara dengannya sebelum mengubah brand RSUD menjadi rumah sehat. Pencenamaan itu sudah melalui koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Kesehatan.
Bayangkan, pencenamaan itu seolah sangat penting dan mendesak, sehingga Anies bisa meluangkan waktu untuk koordinasi dengan Kemenkes. Memang kalau dibilang Anies punya banyak waktu untuk hal receh, ada benarnya juga sih. Tapi kalau urusan mendesak atau yang kelihatan cukup berat untuk diselesaikan, dia tak akan peduli lagi. Toh masa jabatannya tinggal 2 bulan lagi. Itu bisa dilimpahkan pada Wagub DKI untuk keperluan ngeles jika ditanya publik. Entah apa pentingnya mengubah istilah, padahal itu tak akan membuat warga makin sehat atau panjang umur. Padahal itu tak akan membuat layanan kesehatan di DKI Jakarta mengalahkan sistem kesehatan di Singapura. Ini dunia nyata, bukan dunia sihir yang apa-apa bisa diubah dengan kekuatan mantra. Bagaimana menurut Anda? Sehat untuk Jakarta. Jadi penamaan ini sebagai doa. Mudah-mudahan dengan adanya rumah-rumah ini, maka warga Jakarta menjadi lebih sehat. Kita berharap agar mindset ini nanti muncul di dalam pengelolaan rumah sakit juga. Jadi kita ingin sekali bahwa masyarakat di Jakarta nantinya melihat fasilitas-fasilitas yang ada sebagai fasilitas untuk sehat. Rumah sehat yang kita luncurkan hari ini. Ubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat, bukti Anies sakit. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Anies Baswedan mengganti puluhan nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Dia kira mengganti nama akan merubah statusnya dari gubernur sakit menjadi gubernur sehat. Apa yang dia kerjakan di DKI Jakarta menjadi sebuah hal yang kita bisa lihat bersama-sama, merupakan sebuah kehancuran yang tidak bisa terperikan lagi. Selama ini dia yang sakit mencoba untuk terlihat sehat, padahal secara harga diri dia sudah tidak ada karena terekam jejak yang begitu busuk menyelimuti dirinya dan tidak pernah bisa hilang dari ingatan rakyat Jakarta dan Indonesia. Menawarkan janji-janji surga yang pada akhirnya membuat kita sama-sama melihat bahwa Jakarta sedang dalam fase neraka dan kembali ke zaman jahiliyah. Keberadaan orang ini tidak lebih dari residu masyarakat berdemokrasi yang dipatahkan dengan teror-teror dari kaum radikal dan anti-Pancasila. Selama ini kita melihat bahwa Jakarta semakin lama semakin membusuk. Segala sistem pemerintahan yang dibangun oleh orang ini berakhir pada keretakan dari kebinekaan dan patahnya sayap-sayap Pancasila dan demokrasi. Orang-orang yang mendukungnya juga menjadi sosok yang dicap sebagai radikalis dan intoleran absolut. Ketakutan masyarakat terhadap keterpilihannya membuat kita sama-sama paham bahwa orang ini berbahaya bagi demokrasi.